Bertemu lagi di persidangan dengan Ferdy Sambo, Richard Eliezer mendapat serangan dari pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis. Pertanyaan dari pengacara Ferdy Sambo yang tak masuk akal dan berusaha menjatuhkan Richard langsung diskakmat dengan jawaban cerdas. Tersadar Richard sedang diintimidasi oleh tim Ferdy Sambo, jaksa dan hakim dengan sigap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Saudara menyatakan lagi, akhirnya saya pun masuk ke dalam dan menuju lift naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saya sudah ditunggu FS. Saya diajak ke dalam, disuruh duduk. Di situ ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, Sebentar, makanya saya harus saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi Mulia. untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Ini tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah Saya menekan. tanyakan ini tidak konsisten. Makanya tanya kita mau aja, tanyakan. jangan menekan. Sudah, kayak sudah, gitu. sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silakan yang bertanya senang langsung. Saya tanyakan yang mulia. Saya tanya, saya tetap bertanya karena Begini, saksi. silakan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik, Tidak yang perlu mulia. saudara Saya tanya bertanya pada terdakwa. melalui yang mulia majelis hakim bahwa saksi ini tidak konsisten. Beberapa BAP-nya saya catat di sini. Yang tadi belum dijawab ya. Oke. Saya minta dijawab silakan, dulu. silakan. Apa yang mau ditanya? Ini BAP tanggal 15 Agustus 2022 halaman 10 angka 29. 15 Agustus. Kemudian Saksi menyatakan bahwa setelah itu Ibu Putri Chandrawati mengajak kami ke Duren 3 untuk isolasi. Kami naik mobil Lexus LM. Baik. Ini yang mulia. Dalam BAP tanggal 7 September 2022 pada halaman 8 angka 9. Saksi menyatakan lagi seperti ini. Saya bertemu dengan saudari Putri Chandrawati di dalam mobil Lexus LM yang terparkir di garasi rumah Saguling. Seingat saya, ada yang menanyakan kepada saudari Putri Chandrawati saat saya sudah berada di dalam mobil, yang kemudian dijawab oleh saudari Putri Chandrawati ke-46. Ini tadi keterangannya juga dalam persidangan. Terus saksi menyatakan terakhir masuk ke dalam mobil tersebut. Nah, ini keterangan mana lagi yang benar? Begini. Saudara saksi Siap, yang mulia. masih ingat yang BAP tersebut? Masih. Oke, bisa saudara jelaskan mana yang paling benar menurut saudara? Yang terakhir yang mulia. Yang terakhir, yang seperti yang saudara jelaskan tadi di persidangan. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan saudara penasihat hukum? Ada lagi yang mulia, karena supaya harus kita jelaskan bahwa Oke, silakan. saksi ini tidak konsisten dalam pemeriksaan. Bahwa berdasarkan BAP saksi tertanggal 5 Agustus 2022 halaman 3, saksi menyatakan bahwa Ferdy Sambo menceritakan skenario setelah terjadinya penembakan. Sedangkan BAP saksi tanggal 7 September 2022 halaman 4, saksi menyatakan bahwa mengenai skenario diceritakan pada saat di lantai 3 kediaman Saguling. Ini yang mana lagi yang benar? Oke, Yang September. Pak. September, Siap. yang dimana saudara ceritakan tadi di apa Skenario saudara di di- skenario dibuat di lantai 3. Lantai 3. Oke, yang mana lagi? Nanti dilanjutkan kalau yang mana lagi. Oke, silakan. Saya langsung pertanyaan yang mulia. Ini Ya, enggak langsung lewat majelis. saya langsung ke saksi karena Enggak, ini lewat sudah majelis tidak. saja. Oh, Sudah. lewat majelis. Sepanjang Baik. saudara masih bertanya dengan emosi, lewat majelis biar kami bertanya.
Emosi karena mohon maaf ya, Ya, Mulia, karena oke, dipancing silakan. juga kita ini. Saksi menyatakan bahwa tidak menolak perintah terdakwa Ferdi Sambo. Ya, berulang kali saksi menyatakan takut kepada terdakwa. Sedangkan saksi Rizal, Ricky Rizal, sudah menolak ya Mulia. Ya, pertanyaan saya, apa ketakutan itu saudara diperintah dengan ancaman atau Oke. bagaimana? Jadi begini, saudara saksi, Siap Yang Mulia. dalam keterangan Ricky Rizal Wibowo dia berani untuk menyatakan menolak. Siap. Sementara saudara mengatakan tidak berani menolak dan melaksanakan perintah. Apa yang melatar belakang itu Saya tidak tahu kalau Ricky Rizal menolak pada saat itu? pada saat itu. Sehingga saudara Tidak menolak. Dalam persidangan, pengacara Ferdi Sambo tampak tak terima dengan jawaban Richard Eliezer. Dirinya sampai bertanya dengan emosi, yang membuat hakim dan jaksa memberikan pembelaan kepada Richard. Pertanyaan pengacara Ferdi Sambo juga cukup aneh, karena menanyakan soal BAP, yang sudah dijelaskan oleh Richard, bahwa BAP awal adalah BAP skenario, yang telah didoktrin oleh Ferdi Sambo. Ketika Richard memberi jawaban tentang pernyataan tersebut, terlihat Ferdi Sambo geleng-geleng kepala, seperti tak menyangka jika Richard akan bisa seberani itu membongkar semua kelicikannya. Hingga saat ini, tim dari Ferdi Sambo berusaha menyalahkan Richard Eliezer. Berkedok dengan menyalahkan Richard yang tak konsisten di BAP. Padahal perubahan BAP Richard memang karena sudah tak mengikuti skenario Ferdi Sambo. Jadi, itu pertanyaan yang cukup lucu, ketika pengacara Ferdi Sambo seperti kehabisan akal untuk menyalahkan Richard Eliezer. Selain itu, Richard membeberkan alasan dirinya tak menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengacara Ferdi Sambo bertanya dengan heran, mengapa Richard tak berani menolak, padahal Ricky Rizal berani menolak perintah Ferdi Sambo. Hal tersebut langsung dijawab dengan cepat oleh Richard, bahwa dirinya tak mengetahui jika Ricky Rizal menolak perintah Ferdi Sambo. Karena, sesuai kesaksiannya, Ricky Rizal juga hanya berkata kepada Richard untuk menemui Ferdi Sambo di lantai 3. Richard pun bercerita bahwa saat itu Ricky berkata kepada Richard dengan berbisik seperti ada suatu rahasia. Dengan rasa bingung, dan tanpa ada petunjuk apapun dari Ricky Rizal, dia pun naik ke atas menemui Ferdi Sambo. Di dalam ruangan, dengan sikap yang tak jantan, Ferdi Sambo meminta Richard untuk membunuh Yosua. Ferdi Sambo beralasan, jika Richard yang membunuh Yosua, Ferdi Sambo akan bisa melindungi semuanya. Dari kesaksian Richard, sudah tergambar kondisi, di mana memang Richard yang menjadi ajudan termuda, dijadikan kambing hitam dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini.